Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat rilisan baru di Belly Backstage kalian. Jika kalian masih belum memiliki akunnya, kalian dapat melihat video saya sebelumnya, supaya kalian memiliki akun Belly Backstage. Nah, jika kalian sudah memilikinya, kalian bisa masuk ke dalam dashboardnya. Kemudian di sini ada dua jenis menu rilis ya. Ada yang satu rilis, ada yang beberapa rilis. Nah, satu rilis ini berfungsi untuk membuat rilisan kalian, tapi itu hanya satu gitu. Nah, kalau beberapa rilis ini bisa digunakan jika kalian ingin membuat banyak rilisan. Jadi ini sangat membantu jika kalian ingin memindahkan lagu kalian yang ada di agregator sebelumnya untuk dipindahkan ke Belib gitu. Nah, di sini kita coba saya jelaskan bagaimana caranya membuat satu rilis gitu ya di akun Belib Backstage kalian. Klik satu rilis, kemudian di sini ada tiga menu, kalian pilih saja audio, klik selanjutnya. Nah, di sini ada genre ya. Kalau misalnya kalian adalah genrenya barat klasik atau jazz, kalian pilih saja. Tapi jika tidak ada, jika bukan barat klasik atau jazz, kalian pilih genre apapun. Oke, di sini kalian tuliskan saja judulnya, misalnya, kemudian kalian klik buat. Nah, di bagian sini ada beberapa hal yang harus diisi nanti ya. Yang pertama di bagian rilis, di sini judul rilisnya kita tulis Cintaku Padamu. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah kalau dia berbentuk bintang kayak gini, ini artinya wajib gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada bintangnya, itu opsional gitu. Oke, di sini artis utama kalau misalnya artis ini sudah ada sebelumnya gitu ya, biasanya ada di Spotify. Misalnya artis barunya adalah Adam. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih artis Adam kalian ini eh, sesuaikan dengan profile Spotify-nya. Tapi jika tidak ada, kalian scroll saja ke bawah, kalian klik di bagian sini Add New Artist. Nah, ini secara otomatis dia akan membuat profile baru dari artis kalian. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik genre. Di sini karena saya pop, saya klik saja pop. Di bagian subgenre saya pilih pop Indonesia. Kemudian nama label ini pasti sesuai dengan awal pendaftaran kalian gitu ya. Jadi tidak bisa dirubah. Kemudian formatnya kalau misalnya saya sekarang kan ini single aja gitu ya. Jadi kayak saya pilih single. Tanggal rilis saya pilih tanggal 25 gitu ya. Nah, untuk bagian sini ini bebas aja. Kalian bisa gunakan nama label atau apapun lah ya di sini yang menyangkut dengan hak cipta. Nah, tahun produksi ini saya klik 2024. Nah, kalau misalnya sudah terisi di sini, kalian bisa klik save gitu ya. Terus kalian cek lagi kalau misalnya ada yang belum diisi, misalnya kayak upload cover belum terisi, kalian bisa upload gitu ya. Bagian sini, bagian UPC ini tidak perlu diisi kalau misalnya ini bukanlah rilisan kalian yang sudah kalian rilis di agregator sebelumnya. Biasanya kan sudah ada UPC-nya gitu ya. Kalian bisa pindahkan UPC-nya ke sini kalau misalnya ini adalah rilisan kalian di agregator sebelumnya. Tapi jika ini bukan rilisan kalian di agregator sebelumnya, maka tidak perlu gitu. Kosongin saja, maka secara otomatis Belib akan membuatkan UPC baru. Oke, di sini kalian upload saja covernya, sesuaikan ya dengan ini apa? Dengan format yang dimaksud oleh Belib. Kemudian klik bagian upload. Nah, di sini kalian upload saja, klik untuk mengupload musik yang ingin kalian eh, masukkan gitu ya atau yang kalian rilis. Nah, di sini untuk formatnya saya sarankan menggunakan WAV gitu ya. Jadi dia tidak menerima MP3. Jadi saya sarankan menggunakan WAV. Nah, jika sudah kalian upload,
maka di sini kalian klik sunting aset. Kalian klik tambahkan track. Nah, di sini disesuaikan saja ya. Kalau misalnya tracknya adalah asli, maka klik saja asli. Kalau misalnya ini instrumental, kalian klik saja ya, tapi kalau tidak, tidak. Judul disesuaikan dengan yang pertama, gitu ya. Anak judul saya kosongkan. Ini kita pilih sama lagi ya, add new artist. Nah, di bagian sini ini penting ya. Untuk menambahkan featuring, kalian bisa tuliskan saja, tapi jika tidak ada, maka dikosongi. Di sini juga ada remixer. Nah, yang perlu diisi adalah bagian penulis. Bagian penulis harus kalian isi. Misalnya Adam Harta. Minimal itu adalah 2 kata gitu ya. Tidak boleh satu saja, misalnya Adam saja tidak boleh. Jadi harus 2 kata minimal. Ini sama juga komposer. Jadi penulis dan komposer ini sama-sama harus diisi dan harus minimal 2 kata. Misalnya saya ini ya, si Andre ini misalnya. Terus di bagian sini kalian isi saja jika diperlukan produser, arranger, kalian isi saja. Terus di bagian sini ISRC sama seperti kasus UPC sebelumnya, jika ini adalah lagu kalian yang sudah kalian rilis sebelumnya di agregator sebelumnya, maka ini wajib kalian isi juga gitu ya. Tapi jika tidak, kosongin saja. Nah, ini kita klik ya supaya dia akan membuat ISRC baru gitu. Kemudian ini kosongin saja kalau misalnya tidak diperlukan. Tapi kalau misalnya kalian perlu secondary genre-nya, kalian isi saja. Bagian sini ini bagian harga. Kalian klik yang manapun yang kalian mau gitu ya. Saya biasanya lebih memilih yang back. Nah, di bagian sini kalau misalnya kalian ini adalah lagu-lagu yang eksplisit gitu ya, ada kata-kata yang kasar atau kata-kata yang mengandung seksual gitu ya, biasanya kita klik saja ya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, kita klik aja tidak. Nah, di bagian sini ini adalah pratinjau. Misalnya inti dari lagu kalian itu adalah di menit 1,30 detik gitu ya. Berarti artinya kalian klik 90 detik. Nah, kayak gitu. Jadi bukan 1,30 gitu ya, bukan. Jadi kalian klik saja 90. Bagian judul track ini sesuaikan saja bahasa judul tracknya karena Indonesia ya. Kita klik Indonesia, liriknya juga Indonesia. Nah, kemudian ini juga ada opsi tambah lirik. Kalian bisa tambahin aja lirik kalian di sini. Jadi jika sudah diisi, kalian klik save. Oke, jika sudah, kalian klik price. Oke, ini adalah harga ya. Jadi kita klik saja low digital gitu ya. Ini saya pilih yang low digital. Kemudian klik di bagian ini. Ini biasanya kalau misalnya kita ada negara yang tidak ingin kita tampilkan rilisan kita, bisa di uncheck ya atau tidak di checklist gitu. Misalnya ini Afghanistan, kita gak mau rilis di sana, di uncheck aja. Kemudian di bagian sini tanggal rilis kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Biasanya disarankan 1 minggu sampai 2 minggu gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang perlu cepat, kalian bisa di tanggal hari itu juga gitu, 25 misalnya gitu ya. Tapi nanti minta kalian chat aja admin dari PT Astro Digital Indonesia biar mereka bisa approve secepat mungkin gitu ya. Ini biasanya digunakan kalau misalnya rilisan kalian memang kalian perlu cepat gitu ya. Jadi kalian minta bantuan admin untuk segera mengapprove gitu. Kemudian di bagian promosi
klik aja. Ini kalau misalnya kalian perlu promosi yang terkait akun YouTube kalian gitu ya, dan lain-lain, kalian isi saja. Ini bisa kalian pelajari lebih gitu ya, karena ini sangat membantu untuk artis yang sudah profesional. Nah gitu, jadi ini sangat membantu. Tapi kalau misalnya kalian belum paham tapi kalian sudah ingin merilis, ini bisa tidak perlu kalian isi gitu. Nah di bagian penyerahan, nah di sini kalau misalnya ada beberapa rilisan kalian yang belum komplit gitu ya, dia akan memberikan informasi ada yang error gitu. Contohnya di bagian sini satu error. Ini menunjukkan ada satu kesalahan, yaitu di bagian koper. Tadi saya sengaja tidak mengisi koper gitu ya. Jadi kalian tinggal klik maka diperbaiki. Kemudian tanggal rilis tadi saya tidak save di bagian sini. Harusnya setelah saya klik sini, saya klik save. Nah, kayak gitu. Maka ketika di penyerahan dia sudah hilang gitu ya errornya. Nah, di sini juga saya tadi belum memasukkan lagunya, belum upload lagunya. Jadi ini ada error juga. Jadi bisa kita periksa, kita klik di bagian errornya. Eh, nah, di bagian sini kita klik dulu. Oke. Kemudian kita klik di bagian sini juga ada pemberitahuan gitu ya. Oh, ternyata kita belum mengupload aset. Maka kita klik di bagian upload ini. Nah, di sini tambahin aja ya add files. Nah, jika sudah, ini saya sengaja ya tidak memasukkan. Jika sudah, kalian bisa di bagian penyerahan lagi, kemudian kalian nanti di sini ada muncul gitu ya, kirimkan submit jika sudah komplit semuanya. Tinggal kalian kirimkan dan tunggu. Nanti dia akan muncul di bagian gambaran umum. Sorry, di bagian rilis. Nah, nanti dia akan muncul di sini, gitu ya. Kalau misalnya sudah dikirim. Nah, nanti di sini dia ada gambar jam gitu, gambar jam. Jadi kalau misalnya sudah terkirim, ini dia akan checklist kayak gini. Ini artinya sudah ada di YouTube, di Spotify, di platform lainnya. Bisa dicek juga di sini. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia belum terkirim, biasanya kayak gini. Nah, ini perlu diselesaikan, perlu diselesaikan, gitu ya. Dan misalnya dalam proses dia bentuknya nanti jam di sini, bentuk jam gitu. Gitu ya, mudah aja kan. Memang kelihatannya karena banyak yang diisi jadi kayak banyak gitu ya data yang diisi. Tapi sebenarnya ya nggak ini juga, nggak ribet juga gitu. Intinya kalau misalnya kalian sudah terbiasa merilis, nanti juga akan lebih mudah gitu ya. Karena pembiasaan aja sih sebenarnya. Oke, itu dulu dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen dan nanti saya buatkan tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.